Selamat malam Ibu Nanda, selamat malam teman-teman. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang temuan audit. Sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Cindy. Saya Ayusari Arni. Saya Widiantari. Saya Tika Sri Devi. Saya Yohana Dewi. Saya Diantari. Adapun materi-materi yang akan kami bahas di sini yaitu yang pertama definisi temuan audit, yang kedua sifat-sifat temuan audit, yang ketiga standar, yang keempat saran-saran untuk perbaikan, yang kelima temuan audit yang dapat dilaporkan, yang keenam menambah nilai, yang ketujuh signifikansi temuan audit, yang kedelapan elemen-elemen temuan audit, yang kesembilan pencatatan dan pelaporan temuan audit, yang kesepuluh pencatatan temuan audit, dan yang terakhir yaitu keahlian komunikasi. Selanjutnya yang pertama yaitu definisi temuan audit. Temuan audit atau audit findings menurut Sawyer adalah penyimpangan dari norma-norma atau kriteria yang dapat diterima. Temuan audit menurut I Gusti Agung Rai dalam buku Audit Kinerja pada Sektor Publik, konsep, praktik, studi kasus ialah masalah-masalah penting atau material yang ditemukan selama audit berlangsung dan masalah tersebut pantas untuk dikemukakan dan dikomunikasikan dengan entitas yang diaudit karena mempunyai dampak terhadap perbaikan dan peningkatan kerja seperti ekonomi, efisiensi, dan efektivitas yang diaudit. Jadi temuan audit adalah himpunan data dan informasi yang dikumpulkan, diolah, dan diuji selama melaksanakan tugas audit atas kegiatan instansi tertentu yang disajikan secara analitis menurut unsur-unsur yang dianggap bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya ada sifat-sifat temuan audit. Temuan audit bisa memiliki berbagai macam bentuk dan ukuran. Misalnya, temuan-temuan tersebut dapat menggambarkan satu, tindakan-tindakan yang seharusnya diambil tetapi tidak dilakukan, seperti pengiriman yang dilakukan tetapi tidak ditagih. Yang kedua, tindakan-tindakan yang dilarang, seperti pegawai yang mengalihkan sewa dari perlengkapan perusahaan ke perusahaan kontrak pribadi untuk kepentingan sendiri. Yang ketiga, tindakan-tindakan tercela seperti membayar barang dan perlengkapan pada tarif yang telah diganti dengan tarif yang lebih rendah pada kontrak yang lebih menguntungkan. Yang keempat, sistem yang tidak memuaskan seperti diterimanya tindak lanjut yang seragam untuk klaim asuransi yang belum diterima padahal klaim tersebut bervariasi dalam jumlah dan signifikasinya. Yang kelima, postur risiko yang harus dipertimbangkan. Yang selanjutnya ada standar. Standar for the professional Practice of Internal Audit SPPIA dalam standar 2310 menyatakan yang pertama, auditor internal harus mengidentifikasi informasi yang cukup, andal, relevan, dan berguna untuk mencapai tujuan penugasan. Yang kedua, Praktik Advisory 2410 satu dari standar kriteria komunikasi. Yang ketiga, hasil harus mencakup observasi, kesimpulan, rekomendasi, dan rencana-rencana tindakan. Yang keempat, observasi, pernyataan fakta yang berkaitan. Yang kelima, observasi dan rekomendasi harus didasarkan pada atribut, kriteria, kondisi, penyebab, dan dampak. Yang keenam, observasi dan rekomendasi juga bisa mencakup penyelesaian penugasan klien, hal-hal terkait dan informasi pendukung jika tidak terkandung di laporan manapun. Yang ketujuh, Praktik Advisory 2420-1 dari standar kualitas kriteria komunikasi. Yang A, objek jelas, ringkas, konstruktif, dan tepat waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada saran-saran untuk perbaikan. Saran-saran perbaikan dari seorang auditor pada temuan audit berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan-kegiatan di dalam perusahaan dan mencegah kecurangan terjadi. Temuan-temuan audit memang membutuhkan suatu tindakan perbaikan. Di sisi lain, sebuah saran untuk memperbaiki suatu kondisi yang tidak melanggar aturan atau kriteria yang telah ditetapkan merupakan masalah lain. Pada kasus-kasus ini, manajer operasi memiliki hak untuk mengimplementasi saran tersebut atau tidak. Kemudian, temuan audit yang dapat dilaporkan. Yang pertama, tidak setiap kelemahan yang ditemukan auditor internal dapat dilaporkan. Yang kedua, temuan audit yang dapat dilaporkan harus memiliki kriteria. Antara lain cukup signifikan didasarkan fakta, objektif, relevan, dan cukup meyakinkan. Pengujiannya adalah untuk
proyeksi bagaimana kelemahan-kelemahan tersebut akan diperhatikan oleh orang yang memiliki sifat wajar dan berhati-hati pada kondisi-kondisi yang serupa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada menambah nilai. Untuk menambah nilai auditor internal, ada 1. Meyakinkan bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan memiliki dampak positif bagi organisasi. Yang kedua, memberikan kontribusi yang berarti bagi tujuan dan kesuksesan organisasi. Auditor internal seharusnya 1. Meningkatkan citranya sebagai penambah nilai. Kedua, fokus pada aktivitas dan jasa yang bernilai tinggi. Kemudian ada signifikasi temuan audit. Audit internal harus mempertimbangkan tingkat kerusakan yang bisa atau telah disebabkan oleh suatu kondisi kelemahan sebelum mengomunikasikannya dengan manajemen. Untuk kebanyakan tujuan, temuan-temuan audit bisa diklarifikasi menjadi tidak signifikan, kecil, atau besar. Pertama, ada temuan-temuan tidak signifikan. Kemudian ada temuan-temuan kecil. Yang ketiga ada temuan-temuan besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu elemen-elemen temuan audit. Adapun bagian-bagian dari elemen-elemen temuan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu latar belakang atau background. Yang kedua kriteria, ketiga kondisi, keempat penyebab, kelima dampak, 6 kesimpulan, 7 rekomendasi, 8 pembahasan temuan. Selanjutnya yaitu pencatatan dan pelaporan temuan audit. Tidak setiap kelemahan yang ditemukan auditor internal harus dilaporkan. Beberapa kelemahan bersifat kecil dan tidak membutuhkan perhatian manajemen. Semua temuan audit yang bisa dilaporkan haruslah yang pertama yaitu cukup signifikan agar dapat dilaporkan ke manajemen. Yang kedua didokumentasikan dengan fakta, bukan opini, dan dengan bukti yang memadai, kompeten, dan relevan. Yang ketiga secara objektif dibuat tanpa bias atau prasangka. Yang keempat relevan dengan masalah-masalah yang ada. Yang kelima cukup meyakinkan untuk memaksa dilakukannya tindakan untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang mengandung kelemahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada pencatatan temuan audit. Aktivitas pencatatan temuan audit yang ditunjukkan pada tampilan 8 strip 1 merupakan satu contoh laporan tersebut. Laporan tersebut sesuai dengan tujuan yang telah dijelaskan dan memberi ruang untuk mengidentifikasi organisasi yang bertanggung jawab, memberi nomor identifikasi untuk temuan tertentu dan suatu rujukan untuk kertas kerja pendukung, memberi pernyataan singkat mengenai kondisi, mengidentifikasi kriteria standar yang diterapkan untuk menilai kondisi, menunjukkan apakah temuan tersebut merupakan pengulangan dari sesuatu ditemukan pada audit sebelumnya, menyatakan arah, prosedur, atau instruksi kerja yang berkaitan dengan temuan tersebut, meringkas pengujian audit dan jumlah kelemahan yang ditemukan, menunjukkan penyebab mengapa terjadi penyimpangan, menjelaskan dampak aktual maupun potensial dari kondisi tersebut, mencatat tindakan perbaikan yang diusulkan atau yang diambil, mencatat pembahasan dengan karyawan klien dan mencatat tanggapan-tanggapan mereka, setuju atau tidak setuju, dan sifat tindakan jika ada yang mereka usulkan untuk diambil. Selanjutnya ada keahlian komunikasi. Yang pertama ada penelaahan pengawasan, melaporkan temuan audit, tindak lanjut, standar terbaru 2500A1, kecukupan tindakan perbaikan, dan yang terakhir ada kewenangan dan status audit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin bisa dikirim melalui Google Classroom. Terima kasih atas waktunya. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.